Pergi sana pergi. Sutradara sudah tidak membutuhkanmu Berikan lagi. aku satu kesempatan lagi, oke? Apa kesempatan? Pergi kau. Sutradara, berikan aku satu kesempatan. Minggir, jangan mengganggu di sini, Nona Tang. Kamu memerankan tokoh antagonis wanita, sangat mendalam dan menyentuh hati semua orang. Untuk peran ini kamu tak perlu mencobanya lagi, pulang saja. Hari ini adalah penolakan ketiga kalinya dalam audisi setelah menerima serial pendek terakhir itu. Saat ini tidak ada sutradara yang berani menggunakan aku lagi. Apa yang harus aku lakukan? Tangro, tenanglah. Cepat kemari. Si Cheng Yo, jika hari ini kamu tidak setuju untuk bercerai denganku, aku akan melompat ke bawah. Cepat lihat, istri pemilik pabrik mau meloncat dari gedung. Baru 2 bulan menikah sudah membuat keluarga pemilik pabrik hampir bangkrut. Benar-benar pembawa sial, iya kan? Wanita macam ini yang hamil sebelum menikah seharusnya tidak diizinkan masuk. Pemilik pabrik itu orang baik. Betul. Ya ampun, karakter pendukung wanita menyebalkan yang aku mainkan kali ini terlalu banyak dapat hujatan, ya ampun. Tidak apa-apa, mungkin depannya aku hanya akan berperan seperti ini. Tetap tenang keluarga, si belum sampai di titik terakhir. Kamu lahirkan anak itu, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak akan punya anak dengan sampah sepertimu. Keluarga si runtuh, aku tidak mungkin menderita bersamamu. Aku ingin bercerai, aku ingin aborsi. Tangro, ini adalah anak pertamaku. Kamu lahirkan anak itu, aku mohon. Jangan mendekat, aku benar-benar akan melompat. Perempuan sejahat itu masih memiliki nama yang sama denganku. Benar-benar sial. Tangro, jangan bertingkah, serahkan barang-barang itu. Bukankah aku jatuh ke sumur? Di mana ini? Nyonya si tolong kerja sama dalam penyegelan ini. Jika tidak tanggung sendiri akibatnya. Kalian! Orang-orang ini bukan pemain figuran dari serial pendek yang aku bintangi kan? Bukan Golden Branch Jet Lift kan? Golden Branch Jet Lift adalah sebuah drama romantis ringan dengan latar belakang tahun Di bawah 80-an tekanan mengisahkan dari tentang karakter utama pendukung pria si wanita licik bernama Tangro. Dan Zhao Yansing hingga hampir jatuh bangkrut. Karakter pendukung wanita memaksa pria utama untuk bercerai dan secara tidak sengaja jatuh Pria dari gedung. utama Kemudian dibantu oleh karakter wanita utama untuk bangkit kembali. Dengan bantuan sang gadis utama, ia berhasil bangkit kembali. Kinbo, kenapa dia juga ada di sini? Masih melihat idolamu diam-diam ya? Sudah lulus kuliah? Masih belum berencana untuk menyatakan cinta? Adiknya terlalu hebat. Aku tidak pantas untuknya. Kinbo itu pacar siapa lagi, Kak? Sudah kubilang wanita ini tidak setia. Dia naik ke tempat tidurmu hanya untuk uang, sekarang uangnya habis. Buru-buru mencari pengganti. Si keluarga ini sudah melakukan dosa apa? Kenapa menikahi menantu seperti ini? Keluarga ini sial. Aku. Tangro, aku tidak peduli kenapa kamu menikah ke sini. Yang jelas sekarang kamu adalah istriku mengandung keturunan si keluarga. Jangan membuat keributan lagi. Ternyata ini adalah hari si keluarga disegel. 3 hari kemudian aku akan memaksa si Cheng Yo bercerai dan terjatuh dari gedung. Kak, kalau dia menghalangi penegakan hukum pantas masuk penjara. Siapa bilang aku menghalangi penegakan hukum? Barang-barangnya semua ada di sini. Sepertinya aku benar-benar melakukan perjalanan waktu dan menjadi suami istri dengan pria idamanku. Itu barang-barangnya semua ada di sini, silakan ambil. Perlu aku bantu bawa ke mobil? Tidak perlu, kami bisa sendiri. Terima kasih, aku antar kalian. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Kamu berubah. Dalam drama pendek ini, si Cheng Yo adalah direktur pabrik kulkas. Orang terkaya di Kuanceng meskipun dijebak oleh Tangro. Kehilangan keperawanan dan menikah, tapi tidak pernah menelantarkan istrinya. Suami, maafkan aku. Dulu aku tidak mengerti. Suami, demi bayi kita. Maafkan aku. Kak, jangan tertipu oleh wanita jahat ini. Dia menelepon temannya, aku dengar. Dia bilang anak ini pasti tidak akan dilahirkan. Bilang melahirkan akan mempengaruhi pernikahannya lagi. Dia berencana menggunakan anak ini untuk memeras keluarga si. Sebuah ganti rugi lalu aborsi, apa aku salah? Tangro, apa yang Huinan katakan benar. Itu yang aku katakan dulu, sekarang aku berubah pikiran. Tidak boleh. Kamu berbohong terus, mana yang benar? Mana yang salah? Tangro, Cheng Yo sibuk dengan karirnya. Mengorbankan urusan pernikahan. Ini adalah anak yang aku dan ayahmu sudah lama kami nantikan. Aku mohon kamu biarkan dia tinggal. Sayang, jangan memohon padanya.
Tangro, kalau kamu berani menyakiti keturunan keluarga si, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu tenang saja, aku pasti tidak akan menggugurkan anak ini. Ini juga pertama kalinya dalam hidupku menjadi seorang ibu. Dulu aku melakukan banyak kesalahan, sekarang aku hanya ingin menemani kamu membesarkannya. Kalau aku yang menemani si Cheng Yo melewati masa sulit ini, tidak tahu apakah pemeran utama wanita dalam naskah ini masih akan muncul. Mari kita lihat bagaimana nanti. Aku pasti akan berusaha memenangkan hatinya. Apa yang kamu katakan tadi tulus. Sayang, rumah kita disegel. Sekarang kita harus hemat orang tuaku. Meninggalkan sebuah rumah tua untukku. Mari kita pindah ke sana dan berhemat, asalkan kita keluarga bersatu, pasti hari baik akan datang. Akting terus akting, aku lihat sampai kapan kamu bisa terus berakting. Aku tahu kamu selalu ingin mengusirku dari keluarga si. Tapi bagaimana kamu tega? Anak dalam kandunganku lahir tanpa ayah. Dia akan disiksa ayah tiri. Tidak cukup makan dan tidak bisa sekolah. Jangan lanjutkan. Tangro, aku pasti tidak akan membiarkan kamu dan anak ini terlantar. Huinan minta maaf pada kakak ipar. Maafkan aku. Tidak apa, kita keluarga, aku memaafkanmu. Nak, aku tahu segalanya. Pemeran asli masih bisa mengendalikanmu. Si Cheng Yo, keluarga si hampir bangkrut. Aku pasti tidak akan melahirkan anak ini untuk menderita. Tangro, percayalah padaku. Keluarga si masih bisa bangkit, percayalah padaku, aku tidak akan membiarkan kamu dan anak hidup sengsara. Aku tidak akan mempertaruhkan masa muda dan masa depanku pada orang gagal seperti kamu. Aku mau bercerai. Aku mau menggugurkan kandungan. Wanita ini kemarin masih mengamuk mengancamku. Baru semalam kenapa sikapnya bisa berubah 180 derajat? Apa yang Huinan katakan semuanya benar. Dia cuma mau menenangkan aku dulu. Lalu diam-diam menggugurkan bayinya. Kami dari tim pemberdayaan perempuan. Permisi, apakah Bapak dan Ibu si ada di rumah? Halo, saya Tangro, istri si Cheng Yo. Anak muda tampan sekali. Berpisah bukan main-main. Kalian berdua cocok sekali, kenapa mau berpisah? Ini surat mediasi, harap dipikirkan matang-matang. Baru buat keputusan. Tanda tangan saja. Kamu mau berpisah denganku, kapan putusannya? Bukan ini yang kamu inginkan selama ini. Tunggu sampai kamu melahirkan. Aku setuju kasih kamu uang dan berpisah. Biarkan kamu bebas. Setuju apa kamu? Bebas mana enak sama mantan idola, aku tidak setuju. Kakak akhirnya sadar juga. Harus berpisah wanita seperti ini. Keluarga si tidak boleh terima. Aku pasti tidak akan berpisah denganmu. Keluarga si sudah tidak punya uang buat kamu boros. Kamu tidak mau berpisah, mau ikut kami miskin. Dulu aku banyak salah, tidak hanya boros, tapi juga buang uang dan bikin masalah buat kamu. Sekarang aku sadar salah. Aku mau mulai lagi dengan kamu. Jadi aku pasti tidak mau berpisah. Tidak berpisah, lebih baik anak lahir nanti. Butuh keluarga yang utuh. Tangro, bagus kalau kamu berpikir begitu. Kedepannya jalani hidup baik-baik dengan Cheng Yo. Aku tidak peduli kamu makhluk apa, lebih baik kamu menempel padanya seumur hidup. Jangan pernah turun. Kamu yang kerasukan. Halo. Apakah yang kamu katakan benar? Ada apa, Cheng Yo? Dari pabrik. Bukan dari pabrik, dari rumah sakit. Tangro, mereka bilang kamu sudah janji besok rumah sakit untuk menggugurkan kandungan benar. Tangro, mereka bilang kamu sudah janji besok rumah sakit untuk menggugurkan kandungan benar. Sial, aku lupa. Dulu waktu syuting drama pendek, ada episode Tangro janji hari untuk menggugurkan kandungan. Aku bilang tidak bisa percaya wanita jahat penuh kebohongan ini. Tangro, kamu ternyata bisa silat. Aku bisa banyak hal. Kamu malah memukul wanita hamil, masih pantas disebut pria. Untungnya episode ini pernah kumainkan, tahu bakal kena tampar. Kalau tidak pasti kena pukulnya. Lepaskan aku hari ini, aku harus membunuhnya. Sudah cukup Huinan memukulnya, tidakkah tanganmu kotor? Sial, baru saja berhasil menenangkan si pria utama. Lagi-lagi gagal. Tangro, apa yang salah dengan keluarga si? Kenapa kamu begitu kejam? Semuanya dengarkan penjelasan Kamu baik. tidak perlu menjelaskan, aku tidak mau mendengarnya. Keluarga si sudah sangat baik padamu. Karena kamu sama sekali tidak punya rasa hormat padaku.
Kalau begitu anak ini pukullah jika kamu mau. Si Cheng Yo, aku tidak bermaksud memukul anak ini. Percayalah padaku. Wanita jalang, setelah kamu membunuh anak kakakku aku akan menghabisi kamu. Kamu tidak akan menunggu sampai hari itu. Aku pasti tidak akan menyakiti bayi ini. Sial, sudah lama jadi orang jahat. Tiba-tiba jadi orang baik, sulit sekali membersihkan nama. Jangan telepon lagi, batalkan janji besok aku tidak akan menggugurkan kandungan. Tangro, apa yang kamu katakan? Aku Yemei. Yemei, kamu ya? Si Cheng Yo sudah memberikan surat mediasi perceraian dari Lembaga Perlindungan Perempuan padamu. Bukan urusanmu. Tangro, apa sikapmu? Bukankah kamu yang menyuruhku mencari pasangan baru? Simpan saja sendiri, aku tidak butuh. Kamu bilang tidak mau ya tidak mau, aku sudah mencarikan untukmu. Orangnya memang jelek tapi dia kaya. Cepatlah bercerai dengan si Cheng Yo, anaknya juga harus diselesaikan. Aku tidak akan bercerai. Apa katamu, gila ya? Si Cheng Yo sudah bangkrut, tidak bercerai, kamu mau ikut dia? Makan angin saja. Aku ingin hidup tenang bersamanya, aku ingin melahirkan anak ini. Tidak punya uang, bagaimana hidup aku ini untuk kebaikanmu? Jangan sia-siakan masa muda yang indah dengan orang sampah seperti ini. Jangan hubungi aku lagi, kita bukan satu jalan. Dalam drama pendek ini Tangro adalah salah satu mahasiswa langka di zaman ini. Sangat disukai oleh orang kaya. Yemei hanya ingin menjualku dengan harga yang bagus, bicara manis. Apa yang baru saja kamu katakan benar. Kamu benar-benar mau hidup tenang bersamaku. Kapan kamu keluar? Kamu benar-benar mau hidup tenang bersamaku. Kapan kamu keluar? Bukankah kamu sudah masuk? Sudah beberapa saat tadi sedang menelepon. Saya mendengar semuanya. Kenapa kamu menguping telepon orang? Tangro, saya serius, saya akan berusaha keras mencari uang untuk menghidupi kamu dan anak kita. Percayalah padaku. Setting naskahnya memang si Cheng Yo 100% akan bangkit kembali. Kaki emas sebesar ini saya tidak akan pernah menyerahkannya begitu saja. Kalau begitu kamu siapkan barang-barangmu besok pagi. Kita akan ke rumahmu. Baik, saya akan segera menyiapkannya. Tangro. Selama kamu tulus terhadap keluarga Si, saya tidak akan mengecewakanmu. Huinan, barang-barang sudah siap. Ayah, ibu, apakah kita benar-benar akan pindah ke rumah wanita itu? Bisakah kita pindah ke tempat lain? Huinan, kamu punya tempat lain. Yang penting saya lebih suka tinggal di penginapan setiap hari daripada tinggal di rumah wanita itu. Setiap hari melihat wajahnya, dia paling membenci saya di rumah ini. Si Huinan, jangan biarkan saya mendengar kamu menghina kakak iparmu lagi. Bukan begitu kak, kamu pasti dikutuk olehnya. Wanita itu cuma cantik sedikit. Kulitnya putih sedikit, tubuhnya bagus sedikit, kamu perlu begitu melindunginya. Kamu. Huinan, kakakmu sudah menerima Tangro. Kita tidak bisa terus-menerus membahas masa lalu. Sebenarnya saya juga tidak ingin pindah ke rumahnya. Tapi sebagai orang tua, saya tidak bisa membiarkan anak saya berantakan. Kak, kapan kamu akan berhenti mencintai wanita itu? Wah, astaga, pakaiannya sama persis dengan kru film. Pakaian yang dulu sutradara tidak mengizinkan saya menyentuh gaun cantik ini sekarang. Saya akhirnya benar-benar memilikinya. Beberapa bulan lagi perut saya akan terlihat. Pakaian ini tidak dipakai juga sayang. Pelan-pelan ayah ibu akan mendengar. Ya ampun, ini dia pintu ganda yang legendaris. Benar-benar luar biasa, sudah lama naksir dia. Belum pernah menyentuh satu jari pun, kali ini keberuntungan besar. Kamu kenapa dulu juga sudah pernah lihat? Suamiku, kamu sangat kejam. Selain pertama kali kita, kamu tidak pernah menyentuhku satu jari pun. Kamu benar-benar tidak menginginkanku. Kamu lepaskan dulu, nanti dilihat orang tidak baik. Tidak, saya tidak akan lepas memeluk suami sendiri, tidak melanggar hukum. Kenakan baju dulu, jangan sampai kedinginan. Untuk menguasai hati si Cheng Yo sebelum heroin muncul, agar bisa duduk nyaman sebagai istri orang terkaya, aku harus mencari kesempatan untuk memasak nasi dengan si Cheng Yo. Aduh, sakit sekali. Dengan sedikit adegan yang diberikan penulis naskah, tentu tidak cukup, aku harus membuat plot baru sendiri. Sakit di mana? Sakit perut? Bukan perut, sakit kepala. Suamiku, jangan tinggalkan aku ya. Tangro, jangan seperti ini. Kamu ayah anakku, bukan tidak pernah menyentuhku. Kenapa jadi begitu kaku denganku? Aku takut kamu belum memikirkan baik-baik soal perceraian. Sekarang ini hanya impuls semata. Aku bukan impuls semata, suamiku.
Aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu. Jika ini ucapanmu yang sebenarnya, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku mungkin tidak bisa membantumu banyak tapi aku pasti tidak akan menjadi bebanmu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku mendukungmu. Aduh astaga. Chengyo, istrimu sedang hamil. Kamu tidak boleh sembarangan. Ibu pasti si rubah ini yang menggoda kakakku. Ingin membuat kakakku bertindak impulsif. Dan membuat anaknya hilang. Apa maksudmu? Kamu terlalu licik. Kenapa aku disebut licik? Aku menginginkan tubuhnya, apa salahnya? Pepatah bilang wanita mengejar pria hanya seperti menembus tirai. Tapi kenapa dengan si Chengyo tidak berlaku? Apakah aku belum cukup aktif? Otot dada ini, garis tubuh ini. Aroma hormon yang begitu kuat. Tidak tahan, cepat beri aku pil jantung. Aduh, Kamu kenapa di sini? pria sekeren ini. Apakah aku hanya pemeran pendukung pantas menikmatinya? Mengubah plot merebut pasangan resmi heroin. Apakah ini akan kena kutukan? Keluar. Aku tidak pergi, malam ini adalah malam terakhir kita di rumah ini. Aku ingin tidur bersamamu, mati di bawah bunga peoni. Menjadi hantu pun aku rela, kutukan pun aku terima. Tangro tidak berhenti sampai anaknya hilang ya. Jangan dengarkan omong kosong si Huinan. Aku nggak sejahat itu. Sekali lagi aku tekankan, ibu hamil nggak boleh begitu. Gak baik buat anak. Siapa bilang tidur bareng harus begitu? Aku cuma pengen tidur bareng kamu aja. Silahkan saja. Sekarang udah berani ngasih muka sama aku. Ku dengar wanita setelah hamil bisa jadi gemuk, tua dan jelek. Nanti anak kamu pasti bakal nendang aku dan buang aku. Jangan berpikiran sempit, penampilan seseorang gak penting. Keindahan hati itu yang beneran indah. Tapi hatiku juga nggak indah. Aku merancang untuk berhubungan denganmu dan boros banget, nggak hormat sama orang tua. Kamu masih berani ngomong. Setelah kamu bangkrut, aku juga nggak menghiburmu. Malah nyebut kamu miskin, bilang nggak layak ngelahirin anak kamu. Kamu nendang aku. Itu wajar, emang aku pantas? Apa aktingku berlebihan ya? Bisa nggak ya dia ketipu? Ibu hamil jangan nangis, gak baik buat anak. Jujur aja sekarang aku masih gak percaya sama kamu. Kecuali anak lahir dengan selamat, tapi aku janji. Kalau kamu beneran niat untuk berubah, aku pasti gak akan mengecewakanmu. Suamiku baik banget. Si cowok ini polos banget, gampang dibujuk. Kayaknya leluhurku di bawah sana udah ngurusin banyak. Cepetan tidur. Boleh nggak kamu balas cium aku? Kasih aku sedikit motivasi dan keyakinan untuk berubah. Tangro, kamu dulu gak kayak gini. Walaupun kamu merancang untuk nikah sama aku, tapi aku bisa rasain. Kamu gak cinta sama aku, gak mau deket sama aku. Kenapa kamu sekarang kayak gini? Aku cuma pengen memperbaiki hubungan kita. Mana ada suami istri kayak kita nggak akrab, bahkan nggak kayak teman. Apa kalau aku cium kamu, kamu bisa tidur? Boleh nggak? Kamu cium aku balas cium kamu. Aku kasih kamu cap, jangan sampai kamu deket sama cewek lain. Jangan angkat, siapa tahu dari rumah sakit lagi. Kamu pasti salah paham lagi. Kalau nggak bersalah nggak usah takut. Halo. Yansing, ada apa? Zhao Yansing, apa ini teman plastik si cowok dicerita? Si antagonis besar Zhao Yansing. Ban gak mau kasih pinjaman itu bukan salahmu. Kontribusi kamu ke pabrik kami semua ingat di hati. Kebangkrutan keluarga si aku yang secara tidak langsung menyebabkan Ban tidak mau kasih pinjaman itu juga ulah Zhao Yansing. Kalau nanti si Chengyo tahu di drama aslinya Tangro dan Zhao Yansing pernah punya hubungan main dua kaki, gimana bisa memaafkan? Aku nggak boleh. Aku nggak bisa nanggung beban ini. Aku harus cepat-cepat kasih tahu si Chengyo. Lihat wajah asli Zhao Yansing. Orang tua, ada masalah-masalah apa sih buru-buru banget kebakaran? Lebih parah dari itu, cepat ke sini. Apa sih sebenarnya? Kalian lihat. Aku nggak salah lihat kan Itu menantu kita lagi masak ya? Dia udah nikah masuk sini 2 bulan lebih. Aku baru pertama kali lihat dia bangun sebelum jam 12. Yang paling serem, dia malah masak buat kita semua. Sarapan buat semua orang. Semua udah bangun, makan sarapan bareng yuk. Mama. Hati-hati jangan termakan tipuannya. Aku curiga dia cuma mau cari simpati kita.
Setelah kita lengah dia bakal langsung aborsi. Huinan benar. Sejak kamu nikah masuk keluarga kita kapan nggak tidur sampai siang bolong gimana mungkin tiba-tiba. Jadi rajin banget pagi-pagi gini. Masak sarapan buat kita semua. Aku emang dulu bukan menantu yang baik, tapi mulai hari ini aku akan berusaha berubah. Tolong kasih aku kesempatan. Kata ahli kalau mau pegang hati suami, harus pegang dulu perut dia dan keluarganya. Abang, Suamiku ini bekal makan siang buat kamu. Di pabrik tinggal dipanasin langsung bisa dimakan. Terima kasih. abang jangan lupa. Dia udah janji sama rumah sakit mungkin aja. Dia kasih obat bius di makanan abis kita pingsan. Dia langsung aborsi. Aku yang cobain dulu deh. Kamu makan pelan-pelan gak usah dengerin dia. Kamu nggak usah pura-pura di depan kita sejahat apa kamu. Semua udah pada tahu aku cuma nggak percaya. Kamu bisa hidup tenang di keluarga Si. Ini bukan cuma anak kalian keluarga sih tapi juga anakku. Aku lahirin anak ini masih butuh alasan apa lagi? Kamu mau aku buktiin gimana lagi? Si Huinan ngomong kamu tuh yang sopan dikit. Tangro bagaimanapun juga adalah kakak iparmu. Kak, dia bukan kakak iparku orang seperti itu. Benar-benar tidak pantas menjadi kakak iparku, aku tidak mau makan lagi. Huinan. Harus mengubah sikap bermusuhan si Huinan terhadapku. Kalau tidak nanti ketika tokoh utama muncul, dia pasti akan menjadi masalah bagiku. Silahkan masuk. Tangro kali ini benar-benar terima kasih. Sudah mau menampung kami. Ya maaf sudah merepotkan. Mama papa ngomong apa sih? Kita ini satu keluarga tapi mungkin rumahnya agak kecil takut kalian tidak nyaman. Di masa sulit keluarga bisa berkumpul bersama. Sudah sangat bagus sudah larut. Aku harus buru-buru ke pabrik. Aku dan mama mau menemui teman. Huinan kamu tinggal di rumah baik-baik jaga kakak iparmu. Baik. Si Huinan kalau kamu masih bicara sembarangan cari masalah. Uang jajan bulan ini jangan harap. Ini. Libby mementingkan istri daripada adik. Kamu bisa tenang pergi kerja, aku tidak akan berurusan dengan anak kecil seperti kamu. Berhenti. Kamu memang sedang berpura-pura ya? Mereka baru pergi, kamu mau pergi aborsi ya? Aku mau ke ban. Hei kamu. Hei. Dari mana dapat uang 50.000 ini? Tentu saja dari kakakmu. Yang lebih sudah aku habiskan tinggal 50.000 ini. Ai wanita jahat ini, kamu berhasil mengambil uang sebanyak ini dari kakakku, sekarang kamu ambil uangnya. Untuk apa mau kabur ya? Aku beritahu kamu hari ini ada aku di sini. Kamu jangan harap bisa membawa uang keluarga Si sepeser pun. Uang ini memang untuk kakakmu kalau kamu mau mengambil. Ya tolong sampaikan ke kakakmu. Uang ini untuk kakakku. Sekarang keadaan keluarga tidak seperti dulu. Semuanya butuh uang. Meskipun 50.000 ini tidak banyak, tapi aku dengar gaji pekerja di pabrik belum lunas. Tepat untuk meringankan keadaan darurat. Maaf aku salah paham. Siapa suruh dulu kamu pelit cuma mau mengisap darah kakakku? Sekarang tiba-tiba baik hati agak tidak terbiasa. Mau kemana? Jalan-jalan. Tunggu sebentar, mereka suruh aku jagain kamu. Si kakak kalau nggak main kartu jangan ngalangin tempat. Jangan buang-buang waktu kami. Si kakak. Kalau pabrik si kakak bangkrut si kakak nanti. Nggak ada kesempatan main kartu lagi hari ini. Biarin dia main kartu terakhir kali. Pabrik kami cuma putus rantai keuangan. Bukan bangkrut. Dulu kalian kalah main kartu. Pinjam uang sama aku beberapa kali buat darurat. Semuanya udah 1 juta. Aku sekarang butuh uang. Tolong kembalikan uangnya, aku pinjemin kamu uangnya. Ada buktinya. Kalau nggak ada surat hutang. Kami nggak mau ngaku. Ngomong doang nggak ada buktinya. Kalau keluarga sih nggak punya uang. Sekarang hidup susah. Mau aku kenalin sama kakek kaya? Memang udah tua sih tapi sisa hidup. Nggak perlu khawatir uang jajan kamu. Pinjam uang nggak mau bayar malah menghina. Benar-benar keterlaluan kamu berani nyiram kami. Awas aku patahin tanganmu. Berhenti.
Awas kalau ada yang berani sentuh dia. Ini kan istri keluarga Si. Katanya kamu pernah kerja di klub malam. Pasti jago melayani orangnya. Hahaha, Kenapa mulutmu bau nggak gosok gigi ya? dasar cewek ngomong apa sih? Ibumu nodain baju aku, kamu cepat ganti. Aduh perutku. Kakak ipar kamu nabrak perut ya? Aduh. Gimana nih di perutmu? Ada keturunan keluarga Si. Cepat ada yang mukulin ibu hamil. Ngomong apa sih, aku cuma sentuh dikit. Ibu hamil berani kamu sentuh, aku kasih tahu. Kakak ipar dan bayinya. Kalau ada apa-apa kamu bisa masuk penjara. Kamu bayar nyawa. Sudah, kita pergi saja. Berhenti, siapa yang berani pergi? Kamu mau apa? Hah, aku mau kalian semua ganti rugi kerugian mentalku dan biaya pengobatan 3.000 yuan. 3.000 yuan. Kamu pikir kamu hamil bayi naga ya? Kamu mau menipu ya? Aku peringatkan kamu. Ini penipuan. Kita bisa telepon polisi. Kalian beberapa orang saat kalah di meja judi membujuk pria lain untuk menemani kalian saat melunasi utang. Tidak terlihat kalian punya malu. Orang tua yang tidak tahu malu. Utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Jika kalian tidak melunasi hari ini, aku akan panggil istri mereka untuk menilai keadilan. Jangan sembarangan. Kalau malu cepat bayar. Tangro, kamu gimana? Mama, aku baik-baik saja. Tadi aku pura-pura. Kakak ipar memang jatuh, lebih baik pergi ke rumah sakit. Untuk berjaga-jaga. Tidak perlu. Lebih baik pergi. Tidak usah. Kenapa tiba-tiba ke rumah sakit Si Huinan? Bagaimana kamu merawat kakak iparmu? Bukan salah Huinan, aku yang mau keluar. Apa kata dokter? Dokter bilang aku baik-baik saja, perkembangan janin sangat bagus. Sialan perempuan-perempuan itu mendorong kakak ipar. Membuat kakak ipar jatuh, untungnya tidak apa-apa. Apa siapa yang berani mendorongmu? Salahku berteman dengan orang yang salah. Saat aku membantu mereka dulu, mereka semua sangat berterima kasih. Tidak menyangka saat minta mereka bayar utang mereka begitu licik. Mama, salahku tidak mengelola pabrik dengan baik. Sekarang keluarga Si jatuh, semua orang bisa menghina. Mereka baru berani begitu padamu. Tidak bisa bilang begitu, di dunia bisnis ada menang ada kalah. Bagaimana bisa semua salahmu? Aku pasti akan segera membuat keluarga Si melewati kesulitan, tidak akan membiarkan siapapun menghina kalian lagi. Kakak, kamu tahu tidak? Kakak ipar sangat hebat, hanya dengan beberapa kalimat. Membuat perempuan-perempuan itu mengembalikan 10.000 yuan yang mereka pinjam dari mama. Semuanya dikembalikan. Dan 50.000 yuan itu dari mana? Ini uang tabungan kakak ipar yang diambil untuk keadaan darurat. Dikeluarkan untuk membantu kita. Uang ini sebenarnya adalah uang yang kamu berikan padaku. Sekarang bisa berguna. Tangro bilang dalam kesulitan baru terlihat ketulusan hati. Apa yang kamu lakukan aku tidak akan pernah lupa. Tangro dulu. Keluarga kita salah paham padamu. Kamu anak yang baik. Kedepannya kalau Cheng Yo berani mengganggumu, aku yang akan menghajarnya. Terima kasih, Mama. Huinan, jalan-jalan sama aku yuk. Sayang, kamu hari ini ketemu Zhao Yanxing ya? Ada apa? Aku baru baca buku lumayan menarik. Mau aku ceritain ceritanya? Ceritain aja. Pemuda utama di buku ini sama seperti kamu kerja di industri elektronik. Tapi sayang dia serahkan pabriknya ke orang jahat. Orang jahat itu kerjasama dengan merek luar negeri untuk menghancurkan elektronik lokal. Dia juga diam-diam membuat buku keuangan pabrik pemuda utama itu. Sehingga pabrik pemuda utama itu rugi ratusan ribu. Hampir bangkrut. Dia juga kerjasama dengan orang-orang di pabrik. Sehingga banyak proyek di pabrik itu bermasalah. Memutus pinjaman ban. Kamu mau bilang apa sebenarnya? Sayang, aku semalam mimpi. Mimpi pabrik kita krisis. Yang jadi biang kerok adalah Zhao Yanxing. Ah, mimpi itu cuma tahayul, jangan percaya hal-hal begitu. Mimpi hamil itu biasanya benar, ini pesan dari bayi kita padamu. Kamu harus percaya. Tangro, kamu dulu kan? Sangat mengagumi Yanxing, kenapa sekarang tiba-tiba bilang begitu? Orang bisa berubah, aku bisa berubah jadi baik, dia juga bisa berubah jadi jahat. Waktu Yanxing susah aku yang bantu dia. Selama ini dia selalu berterima kasih padaku, kamu terlalu banyak mikir. Kenal orang tapi tidak kenal hatinya, kamu lebih baik cepat-cepat periksa. Kalau tidak tunggu sampai si bangkrut sudah terlambat. Aku mau telepon dulu.
Halo, segera selidiki Zhao Yanxing. Pergaulan dan jadwalnya selama setengah tahun terakhir. Yang paling detail, semakin cepat semakin baik. Semua lapar ya, aku masak makan malam. Tangro, ibu hamil tidak boleh capek. Masak-masak gini mana bisa kamu yang lakukan? Betul Tangro, kamu duduk istirahat dulu. Sudah malam, rumah harus ada yang masak. Sekarang selain aku siapa lagi yang bisa masak? Ah, jangan lihat aku seumur hidup belum pernah masuk dapur. Muda-muda saat masih muda kondisi keluarga baik. Ayahmu juga tidak tega membiarkan aku masuk dapur. Tak apa aku bisa. Tangro, kita cari pembantu saja. Sekarang sudah tidak tahu lagi kapan masih mau cari pembantu sekarang ini. Kita harus hemat setiap sen. Setiap uang harus dipakai dengan tepat ya sudah. Ayo ikut aku ke dapur, bantu aku sedikit. Dia benar-benar berubah dari seseorang yang setiap hari hanya tahu meminta beli perhiasan dan pakaian. Sekarang selalu ingat untuk menghemat uang untukku. Bukan begitu, sudahlah. Coba ambilkan itu. Bawa ini ke sana. Suamiku sudah pulang. Cepat cuci tangan, persiapkan makan. Ayah, aku tidak nafsu makan. Ayo kalian makan saja dulu. Apa yang terjadi? Di dunia bisnis ketika orang pergi teh pun dingin. Teman-teman lama dulu sekarang tak ada yang mau bertemu denganku. Benar-benar menyedihkan. Ayah, serahkan urusan pabrik padaku. Kamu tinggal di rumah menunggu kabar baik saja. Pak Tua, kesulitan pasti akan berlalu. Lihat sekarang kita sekeluarga rukun. Betapa baiknya. Ayo cepat cuci tangan dan makan. Iya ayah, hari ini Tangro telah mengumpulkan 60 juta rupiah untuk keluarga kita. Gaji para pekerja akhirnya ada solusinya. Ternyata sebelumnya, kita salah paham besar padanya. Dia benar-benar istri yang baik. Tidak boleh. Bukankah kamu bilang hamil tidak boleh melakukan itu? Apa yang kamu sangka aku ingin lakukan? Sebenarnya aku dengar, kalau gerakannya pelan-pelan sedikit masih boleh kok. Dari mana kamu dengar itu? Dari TV atau buku? Kamu cukup rajin belajar ya, senyuman kamu sangat manis. Kamu harus lebih sering tersenyum. Meski aku sudah menyetujuimu, namun aku tetap butuh waktu untuk bersiap. Menyetujui apa? Bukankah kamu mau melakukan itu? Jangan berpikir macam-macam, aku hanya membantu pijat agar kamu santai. Kamu cuma begitu ya? Aku kira malam ini bakal ada kemajuan besar. Mengambil suami dari tangan si wanita utama memang tidak mudah. Suami apa kamu sebelumnya? Cukup membenciku. Tidak. Masa sih aku kasih kamu obat? Cara aku mendapatkanmu terlalu licik. Kamu nggak baik sama aku juga wajar. Maaf dulu, aku yang salah. Gatal. Aku ada sesuatu mau bilang sama kamu. Apa? Aku udah periksa Zhao Yanxing, mimpi kehamilanmu benar. Dia emang ada masalah. Terus kamu mau ngapain selanjutnya? Aku udah cari semua bukti, dia tunggu langkah selanjutnya dia. Aku bakal ambil tindakan tegas. Suami berarti aku pahlawan besar kamu ya? Iya, sama bayi di perut kamu. Kalian berdua pahlawan besar keluarga kita. Terus kamu bisa janji sama aku satu hal nggak? Bilang. Terus kamu bisa janji sama aku satu hal nggak? Bilang. Hal ini aku belum bisa bilang sekarang. Tapi kamu harus janji setelah tahu, jangan marah sama aku. Aku janji. Dia nggak cuma mau melahirkan anakku, tapi juga kasih semua uang simpanannya ke aku. Ada apa lagi yang nggak bisa aku tahu ya, Tangro? Kamu masih sembunyikan apa rahasia sama aku? Ya ampun. Ini tubuh Kinbo yang aku rindukan setiap hari. Tubuh dewa cowok. Pagi. Muka kamu kenapa panas banget, demam ya? Kamu nggak nyamanin aku. Maaf. Terus kenapa kamu nggak gerak cepat, jauhkan? Gimana jauhkan? Waduh. Ini reaksi normal cowok. Kamu bakal terbiasa beberapa hari lagi. Kamu jahat.
Huinan, hari ini kan hari kamu daftar di pembangkit listrik. Tadinya udah janji mau pergi hari ini, sekarang nggak mau. Kenapa sih pembangkit listrik itu kan banyak orang? Unit yang berebut masuk. Dulu waktu baru melamar keluarga kita baik-baik saja. Sekarang keluarga kita aku pergi tidak tahu. Rekan kerja berpikir Kamu apa? ini. Mengapa begitu peduli dengan pendapat rekan kerja? Rekan kerja bukan teman. Hampir lupa selanjutnya adalah plot kunci. Di drama aslinya si Huinan baru saja masuk ke pembangkit listrik, langsung mendapat perlakuan tidak senonoh dari pemimpin wanita merencanakan membuat si Huinan mabuk dan melanggar. Setelah itu untuk melepaskan diri dari kesalahan, menuduh si Huinan melakukan pemerkosaan, menyebabkan si Huinan masuk penjara. Meskipun si Huinan sebelumnya cukup menjengkelkan, tapi si tokoh utama hanya punya satu adik laki-laki kalau tidak membantu si Huinan melewati cobaan ini bagi keluarga si. Ini adalah pukulan besar lagi. Huinan, aku temani kamu ke pabrik. Ayo pergi. Aku tidak mau. Apa yang terjadi? Oh, ini bukan si Xiaoye. Dengar-dengar pabrik kalian mau bangkrut. Rumah disita. Mobil kecil kalian masih ada. Pamanku adalah pekerja di pabrik mereka. Beberapa bulan tidak dibayar gaji. Rumah tidak ada beras. Kalian keluarga si tidak punya hati nurani. Kita yang naik sepeda proletar. Akhirnya melihat nasib borjuis ini. Sudah bilang jangan datang malah datang. Takut apa kamu dengar aku? Keluarga si sekalipun tidak beruntung tetap menghidupi ratusan pekerja dan tidak pernah menunda gaji pekerja kalian berapa. Selain mulut busuk, apalagi pria dewasa mulutnya begitu cerewet. Kelinci jantan reinkarnasi. Kalian berapa kalau masih bergosip di sini? Masing-masing didenda 20. Kamu pasti Xiaoxi yang baru datang. Aku Dong Juren. Ikut aku antar kamu masuk. Terima kasih. Keluar rumah bertemu orang baik. Pemimpin ini kelihatannya baik. Biasanya siku selalu menekuk ke dalam. Dia lebih baik menyinggung pekerja lama pabrik tetap berdiri di pihakmu. Kamu pikir dia mengincar apa darimu? Apa yang bisa diincar dariku? Kamu masih muda belum mengerti kejahatan sosial. Menurutku dia 80% tertarik padamu. Ingin menyalahgunakan kekuasaan terhadapmu. Kakak ipar kamu bilang aku ini pria dewasa. Dia yang menyalahgunakan kekuasaan terhadapku, bukankah dia yang rugi? Si Huinan, kamu masih cukup kolot ya. Intinya kamu ingat dia jika ingin menciptakan kesempatan untuk berduaan denganmu dan sering melakukan kontak fisik denganmu. Kesucianmu dalam bahaya. Kakak ipar, bagaimana aku harus melakukan? Begini, kita janjian 20 menit lagi. Jika kamu baik-baik saja keluar dan beri kabar, aku menunggumu di sini. Kepala departemen di mana kantor pabrik? Di sebelah timur. Lalu kenapa kamu membawaku ke barat? Xiaoxi, umurmu berapa tahun? Punya pacar? Kepala departemen, umurku 22 tahun. Wah, muda itu menyenangkan ya. Nanti kamu jadi asistenku saja. Aku yang mengurus departemen logistik. Kepala departemen, aku belum melapor ke kantor lagi pula. Aku melamar sebagai insinyur listrik bukan logistik. Ini tidak sesuai dengan keahlianku. Di pabrik kami sering ada mutasi karyawan. Kamu yang baru datang, aku atur kamu jadi asistenku. Kenapa kamu tidak mau? Bukan aku tetap ingin jadi insinyur listrik. Banyak yang ingin masuk ke pembangkit listrik kami. Jika kamu tidak mau bekerja, lebih baik pergi saja. Tang Ro. Zhao Yansing, Sudah lama tidak bertemu, kenapa kamu tidak merindukanku? kenapa aku harus merindukanmu? Antagonis utama di drama ini aku menghindar saja tidak cukup. Keluarga si sudah seperti ini, aku kira kamu akan segera meninggalkan si Cheng Yo. Itu aku yang dulu, sekarang aku berubah pikiran. Aku pasti tidak akan meninggalkannya. Kenapa kamu berubah pikiran? Kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Aku kotor. Dia memaksamu demi reputasinya, dia memfitnahmu. Memberimu obat, kamu baru menikah dengannya, dia benar-benar bajingan. Kamu salah, yang bajingan adalah aku. APA maksudnya? Akulah yang memberinya obat, dia baru berhubungan denganku. Sebelumnya aku yang menipumu. Tang Ro, kamu bukan orang seperti itu. Apa dia memaksamu? Zhao Yansing, kamu dengarkan baik-baik si Cheng Yo. Dia benar-benar tidak memperkosa saya. Semua yang terjadi sebelumnya, semua itu saya yang merencanakannya. Saya tidak percaya, Tang Ro. Kau sedang membohongi saya kan? Zhao Yansing, hentikanlah, si Cheng Yo sudah cukup menderita karena kamu. Kamu tidak bisa memperlakukan seperti ini kepada orang yang berjasa padamu. Saya tidak pernah menyesal mengkhianati si Cheng Yo. Kamu tahu kenapa saya melakukan ini, semua demi kamu. Kamu tidak akan bisa mengalahkan si Cheng Yo. Dia akan membuat keluarga si hidup kembali. Rencanamu juga tidak akan berhasil. Jangan bicarakan dia lagi. Tang Ro, sekarang saya sudah kaya. Ikutilah saya. Saya tidak akan ikut kamu. Saya sudah hamil, anaknya tidak akan meninggalkannya. Anak saja yang penting, kamu yang melahirkannya. Saya akan menyukainya.
Lahirkanlah biar dia pakai nama saya yang jadi ayahnya. Sungguh tidak bisa disembuhkan cinta buta terlalu menjijikkan. Sial 20 menit sudah lewat si Huinan kena masalah. Tangro, kamu mau kemana? Bukan urusanmu, minggirlah kalau si Huinan. Hari ini sampai kenapa saya akan menghitung denganmu. Keluarga si kamu harus selalu membela keluarga si dan bertengkar dengan saya. Saya menantu keluarga si, saya tidak membela keluarga si. Masa harus membela kamu? Pabrik keluarga si sudah lama merugi seluruh kota Kuanceng. Tidak ada satu bank pun yang mau meminjamkan uang pada mereka. Si Cheng Yo sudah tamat. Bagaimanapun kamu membelanya percuma saja. Bukan kamu yang mengatur ini semua. Kamu yang menggunakan kekuasaan keuangan mengalihkan semua uang pabrik ke tempat lain. Apakah kamu sudah memberitahunya? Apakah kamu sudah mengkhianati saya? Kalau tidak ingin ketahuan jangan lakukan. Zhao Yansing, kamu akan membayar perbuatanmu dengan harga yang mahal. Tangro, dulu kamu yang menyuruh saya mengkhianati si Cheng Yo. Bilang kalau saya lebih kaya darinya, kamu akan memilih saya. Sekarang apa kamu menyesal? Karena Tangro yang dulu sudah mati. Zhao Yansing, kamu dengarkan baik-baik mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Baik Tangro. Ingatlah kata-katamu hari ini biar kamu lihat. Akhir keluarga si akan sangat menyedihkan suatu hari nanti. Kamu pasti akan memohon untuk kembali ke saya. Saya tidak takut walaupun Ban di Kuanceng menolak keluarga si. Tapi di drama aslinya akan muncul seorang Tionghoa perantauan yang patriotik. Menjadi penyelamat keluarga si membuat mereka bangkit dari keterpurukan. Pak Dong, cuacanya dingin sekali. Lebih baik Anda pakai baju. Tak kusangka Anda tampan. Masih begitu konservatif. Jangan-jangan Anda masih perjaka. Pak Dong, keluarga saya masih menunggu di luar. Kalau saya tidak keluar dia akan masuk. Tenang saja. Tidak ada yang akan mengganggu kita kalau Anda tidak mau melepas. Saya yang akan melepaskan untuk Anda. Lepaskan saya, wanita menjijikkan ini. Jangan sentuh saya, wanita menjijikkan ini. Jangan sentuh saya. Jangan sok tidak mau tahu. Kalau hari ini Anda berani menolak, saya akan meminta direktur memecat Anda. Pecat saja, kira saya takut sama Anda. Bagaimana kalau saya melaporkan Anda karena pemerkosaan dan membuat Anda masuk penjara? Anda ini masih punya malu tidak? Baiklah. Anda tunggu saja menjadi pemerkosa seumur hidup. Anda. Siapa Anda? Jangan rekam, tidak boleh rekam. Pergi. Kakak ipar, untung Anda datang tepat waktu, kalau tidak saya akan dihancurkan oleh wanita tua ini. Pak Dong, Anda menggunakan jabatan Anda untuk memaksa adik saya, buktinya sudah saya rekam. Sekarang saya akan serahkan ke stasiun TV mengungkap Anda lalu melapor ke polisi. Menuduh Anda percobaan pemerkosaan. Siapa yang Anda takuti? Saya ini wanita. Mana ada wanita yang memperkosa pria? Siapa yang percaya? Kamera saya ini impor. Tidak hanya bisa mengambil foto tapi juga merekam video. Semua yang Anda lakukan pada adik saya tadi sudah saya rekam. Ada apa-apa Anda bisa jelaskan ke wartawan dan polisi. Kita pergi. Tunggu sebentar. Berapa uang yang Anda mau untuk menyelesaikan ini secara damai? Selesaikan secara damai. Saya rasa Anda menjebak kami, menunggu kami menerima uang. Lalu Anda balik menuduh kami memeras, benar tidak? Lihat. Saya ini tulus. Semua ini kesalahan saya karena terlanjur emosi. Asal Anda mau memaafkan saya, jangan sebarkan fotoku. Semua ini untuk kalian. Kakak ipar kita tidak perlu barang-barangnya. Karena Direktur Dong sangat tulus. Bagaimana kita bisa menolaknya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tenang? Ya, aku dengan sukarela memberikannya. Tapi kalian harus menepati janji. Jangan sebarkan fotoku dan rekaman video itu. Tenang selama kamu jujur. Foto-foto ini tidak akan pernah tersebar. Yemei. Ku dengar istri keluarga Si dulu adalah wanita di klub malam kalian. Siapa namanya? Kak Dong, kenapa kamu bertanya tentang Tangro? Orang bodoh itu sejak hamil ingin memutus hubungan denganku. Tangro ya? Aku akan membayar mahal untuk hidupnya dan bayi dalam kandungannya. Kakak ipar, untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku akan dalam masalah besar hari ini. Ini untuk menenangkanmu. Kakak ipar, aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu mengambil barangnya. Jijik.
Di drama aslinya si Huinan dituduh melakukan pemerkosaan dan dipenjara dan tidak bisa bangkit meskipun kemudian si Cheng Yo menjadi orang terkaya. Keluarga si kembali masuk ke lingkaran orang super kaya tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit hatinya. Meninggal muda karena depresi mengakhiri hidupnya dengan cepat. Kalau jijik jual saja. Ini juga kompensasi untuk pelecehan seksual yang dia lakukan padamu. Kamu pantas mendapatkannya. Kakak ipar lebih baik kamu yang mengurusnya, aku tidak nyaman melihatnya. Baiklah. Kakak ipar mulai sekarang kamu adalah kakak ipar sejati saya. Kalau kakak saya berani memperlakukanmu, tidak baik menyakitimu, aku akan membuatnya menyesal. Kamu mau membuat siapa menyesal? Suamiku, kenapa kamu datang? Jarang dia datang di hari pertama kerja tidak tenang jadi datang melihat. Kebetulan di sekitar sini ada beberapa ban aku ingin mencoba lagi membicarakan pinjaman. Kak, sekarang orang di luar sana tidak melempar batu saat kita jatuh saja sudah bagus, ada berapa yang mau meminjamkan uang pada kita? Suamiku pernah dengar tentang kamar dagang Tionghoa perantauan. Dengar kenapa? Kamar dagang Tionghoa perantauan adalah sekelompok pedagang Tionghoa perantauan yang membentuk. Dengar ketua kamar dagang Tionghoa perantauan Bapak Mi Huayun. Dia berasal dari Kuanceng, baru-baru ini sedang melakukan inspeksi di Kuanceng. Kalau kamu bisa memikat ketua Mi mendapatkan investasi dari kamar dagang Tionghoa perantauan, pasti keluarga Si akan melewati masa sulit ini. Di drama aslinya adalah Bapak Mi Huayun ini yang langsung tertarik pada si Cheng Yo. Rencana transformasi yang sudah lama disusun menanamkan sejumlah dana yang membuat keluarga Si bangkit kembali meski jumlahnya tidak besar, tapi berhasil membantu si Cheng Yo mempromosikan rencana transformasi, membuat keluarga Si cepat pulih. Tapi itu semua terjadi setelah si Cheng Yo mengenal Sang Heroi. Karena Sang Heroi adalah putri ketua kamar dagang Tionghoa perantauan. Sekarang aku memajukan alur cerita, entah Sang Heroi akan muncul mengikuti alur cerita atau tidak. Hei kakak ipar, kamu memang cepat dapat info. Sebelumnya aku selalu berpikir, kamu hanya bisa menghabiskan uang. Hampir lupa kamu juga lulusan universitas ternama. Ah, kamu mengataiku dengan cara berbelit. Tangro, saran yang kamu berikan tadi sangat tepat waktu mungkin. Ini adalah kesempatan keluarga Si kalian pulang dulu. Aku akan segera kembali ke pabrik untuk menyelesaikan proposal, siapa tahu bisa bertemu Bapak Mi. Tolong, aku ada yang mengikutiku. Non, mohon jaga sikap. Sungguh-sungguh ada yang mengikutiku. Sial, aku belum sempat merayu si Cheng Yo. Sang Heroi sudah muncul tiba-tiba di depan mataku dan bergulat dengan si Cheng Yo. Haruskah aku memisahkan mereka? Non besar. Dan kakak iparku ada di samping. Kamu tidak tahu malu ya? Maaf, aku terlalu terburu-buru. Tapi aku benar-benar dalam masalah, bisakah kalian membantuku? Lihat dia mirip Misue di drama itu. Kamu kenal aku ya? Bagus. Aku tadi terpisah dari manajer di acara penandatanganan. Beberapa orang itu terus mengikutiku, bisakah kalian mengantarku ke kantor Wah, polisi? kamu benar-benar bintang besar. Ya, bisakah kamu membantuku? Maaf, tidak ada waktu. Sayang, kamu pergi dulu. Biar aku dan Huinan mengantar Nona Mi ke kantor polisi, mengisolasi mereka sekaligus berbuat baik pada Sang Heroi. Sepertinya ini solusi terbaik saat ini. Setelah selesai pulanglah, jangan keluyuran, jangan buat aku khawatir. Terima kasih, aku pasti akan membalas kebaikan kalian. Non, hubunganmu dengan suamimu sangat baik ya. Bagaimana kalian bertemu? Pasti sangat romantis kan? Sang Heroi langsung menyerang di depan muka. Tidak mungkin aku bilang padanya bahwa aku bisa menjadi istri si Cheng Yo karena itu terlalu memalukan. Artis besar, kenapa kamu nanya-nanya banyak? Jangan-jangan mau merampas pacar orang ya? Jangan ngomong sembarangan, aku cuma iseng nanya. Kalau begitu bagus, kakakku sebentar lagi jadi ayah. Bahkan kalau kamu artis besar, aku tidak akan membiarkanmu merusak keluarga kakakku. Ada-ada saja cara bicaramu, aku bukan tipe orang yang sembarangan. Merusak keluarga orang lain. Mi, jangan marah, Huinan. Minta maaf sama Mi. Artis besar, maaf ya. Tang, kamu baik banget, bolehkah aku berteman denganmu? Tentu saja itu kehormatan buatku. Kalau bisa berteman dengan pemeran utama, mungkin dia tidak akan merebut suamiku. Xiaosui, kamu kemana saja tadi? Aku cari-cari kamu. Gak ketemu, bikin panik aku. Gak apa-apa. Untung ketemu Pak Si sama Mbak Tang. Mereka yang bantu aku, keluarga Si. Xiaosui, kamu terlalu polos sekarang. Siapa yang gak tahu? Keluarga Si hampir bangkrut, orang yang ngikutin kamu tadi. Mungkin diatur keluarga Si, aku curiga mereka. Cuma acting sendiri, cuma mau manfaatin hubungan ayahmu. Untuk dapat investasi uang, kamu terlalu mikir. Kalau tadi bukan mereka yang bantu aku lepas dari orang-orang itu, mungkin sekarang aku udah kena masalah. Kalian sudah bantu aku harus balas budi. Mi, kami cuma bantu sekadarnya. Nggak perlu balas budi. Aku nggak suka berhutang budi. Kalau kalian mau apa-apa, bisa bilang aja sama aku. Meskipun seperti kata Wang, butuh investasi ayahku, aku bisa coba bantu. Ini nomor teleponku, kalau kalian sudah memutuskan bisa telepon aku kapan saja. Ayo pergi. Tangro, lama nggak ketemu. Tunggu di sini dulu, aku ada beberapa kata buat dia. Kakak ipar temanmu ya? Kok lama nggak ketemu? Dia bukan temanku, tapi aku ada beberapa kata buat dia. Tangro, sepertinya keluarga Si dibuat pusing sama kamu ya? Cepat ngomong, cepat buang angin, jangan buang waktuku. Tangro, berani sekali kamu.
Sepertinya keluarga si belum tahu kalau kamu main dua hati. Sama Zhao Yanxing. Aku sama Zhao Yanxing sudah putus. Jangan coba-coba buat masalah. Aku datang hari ini cuma buat ingetin kamu terakhir kali jangan buang waktu. Sama keluarga si. Ikut aku balik ke klub malam dengan baik-baik. Di sana banyak pria baik yang akan menghargaimu. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau kau tidak mau menerima kebaikanku jangan salahkan aku. Aku akan bertindak tegas padamu. Kau sudah bangun. Operasi akan segera dimulai. Yemei dan keluarga Dong, apa yang kalian rencanakan? Yemei dan keluarga Dong ternyata bekerja sama. Di cerita aslinya tidak ada plot ini. Tampaknya perubahan yang aku buat menimbulkan efek kupu-kupu. Dasar jalang. Kau mengancamku saat aku memintamu memotretku. Hari ini aku akan membunuh anak dalam perutmu. Akan kuberitahu apa arti hidup yang lebih buruk dari mati. Kalian ini melakukan penculikan dan pembunuhan. Jika aku dan anakku ada apa-apa, keluarga si tidak akan membiarkan kalian. Hahaha. Kau sendiri yang ingin menggugurkan anakmu. Sayangnya operasinya tidak berjalan lancar. Kau meninggal karena pendarahan hebat. Ini adalah kecelakaan medis. Apa hubungannya dengan kami? Hahaha, jangan buang waktu dengannya. Panggil dokter masuk. Tolong, apakah aku dan anakku benar-benar akan mati di sini hari ini menjadi batu loncatan lagi untuk pemeran utama drama pendek? Batu loncatan, tolong. Si Cheng Yo. Tangro, kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Suamiku, aku pikir aku dan anakku tidak akan pernah melihatmu lagi. Si Cheng Yo perempuan jalang ini diam-diam selingkuh dengan pria lain. Dia menipumu, dia adalah perempuan murahan. Keluarga si hancur karena dia dan Zhao Yanxing. Kau adalah pria paling bodoh di dunia. Menganggap perempuan murahan sebagai harta. Tangro, apakah yang dia katakan benar? Suamiku, dengarkan penjelasanku. Selesai hari ini akhirnya tiba. Kak Si, jangan dengarkan perempuan jahat itu. Nontang orangnya sangat baik, pasti bukan tipe seperti itu. Benar Kak, jangan dengarkan dia yang mencoba memecah belah. Menggosip sembarangan. Non Huinan Misue. Kenapa ikut juga? Kebetulan tadi saat perempuan itu menemui Mi, dia melihat ada mobil mengikuti dengan mencurigakan. Nona Mi khawatir padamu, jadi kami datang bersama. Nona Mi, terima kasih. Sudah banyak usaha yang kulakukan. Tapi akhirnya tetap tidak bisa menghindar dari situasi rumit antara pria dan wanita. Apakah nasib manusia memang sudah ditakdirkan? Sama-sama. Sebenarnya alasan aku ikut hanya ingin melihat si Cheng Yo sekali lagi. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku bisa merasakan jatuh cinta pada seorang pria yang sudah beristri. Tangro, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kak, mari kita bicara di rumah. Diam, aku ingin tahu sekarang. Ya. Dulu. Aku memang pernah bekerja sama dengan Zhao Yanxing untuk merugikan keluarga Si. Meskipun ini adalah dosa Tangro di cerita aslinya. Tapi karena aku yang datang ke sini menikmati identitas dan hidupnya, aku tidak bisa menghindar, hanya bisa menghadapi. Tangro, kenapa kamu melakukan ini? Apa untungnya buatmu? Tangro, kamu sangat mengecewakanku. Apalagi untungnya? Dia lebih mencintai Zhao Yanxing daripada kamu. Aku sarankan kamu sebaiknya memeriksa anak dalam kandungan Tangro. Hati-hati jadi orang yang dikhianati. Nanti kamu akan memberikan anakmu untuk dibesarkan oleh musuhmu. Diam kamu. Anak ini adalah keturunan keluarga Si, tidak ada hubungannya dengan Zhao Yanxing. Bawa mereka keluar. Pergi. Lepaskan aku, kamu orang jahat. Tangro, kamu sudah terlalu banyak berbohong, aku tidak akan percaya padamu lagi. Kak Si. Kakak ipar aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu bersekutu dengan orang luar? Huinan, percaya atau tidak, aku harus memberitahumu. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa kukendalikan, tapi aku akan berusaha memperbaikinya. Kakak ipar aku harus mengingatkanmu. Artis itu sangat tertarik pada kakakku. Sudah kulihat, mereka memang pasangan yang cocok. Akulah yang menjadi orang ketiga. Sayangnya belum sempat menikmati tubuh Kinbo. Si Cheng Yo hampir direbut oleh si wanita utama. Tangro, ikutlah denganku. Zhao Yanxing, kamu mengikutiku. Kamu masih berani datang, kamu cari masalah ya?
Zhao Yansing, aku merasa sudah cukup baik padamu. Kenapa kamu memperlakukan keluarga Si seperti ini? Karena kamu merebut Tangro tapi tidak menghargainya. Keluarga Si seperti ini sekarang itu, karena kesalahanmu sendiri. Kamu suka Tangro. Ternyata Ye Mei benar, kalian berdua memang cocok. Tangro tidak ada lagi tempat untukmu di keluarga Si. Menikahlah denganku, aku akan membawamu pergi. Zhao Yansing, aku tidak suka padamu. Bahkan jika si Cheng Yu tidak menginginkanku, aku tidak akan bersamamu. Berlian sebesar ini. Harganya pasti puluhan ribu, maaf ya. Aku terlalu banyak bicara, seharusnya aku tidak ikut campur. Ini urusan rumah tanggamu, aku masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu. Tangro, aku salah dulu. Tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang aku putus hubungan denganmu. Sial, susah payah aku naikkan tingkat kesukaan si pria utama gara-gara keributan ini. Semua hancur. Tangro, jangan memohon padanya, aku akan membawamu pergi. Zhao Yansing, bahkan jika aku hidup sendirian sampai tua, aku tidak akan bersamamu. Kakak ipar, kakak. Dengarkan penjelasanku. Si Cheng Yu negara pulau sudah memblokir teknologi terhadap peralatan listrik domestik secara menyeluruh. Keluarga Si sudah hancur, kalian akan segera menjadi anjing terlantar, tidak hanya keluarga Si kalian, tapi juga semua orang di industri ini, aku akan menginjak kalian semua. Dan kalian tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ayah, siapkan barang-barang, kita pindah. Pindah. Pindah kemana? Tidak peduli kemana, asalkan jauh dari rumah ini. Dan orang ini. Cheng Yu, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu bertengkar dengan Tangro? Cheng Yu, bagaimana bisa kamu membuat orang hamil marah? Ayah, ibu. Keluarga Si jatuh seperti ini. Karena wanita ini, dialah yang menghancurkan keluarga Si. Apa? Tangro, sebenarnya apa yang terjadi? Bicaralah. Ibu, maaf. Aku orang berdosa. Kau benar-benar. Maaf, aku tahu. Anda tidak akan pernah memaafkan saya lagi. Aku tidak ingin melihatku lagi. Atau aku akan pindah. Kalian tinggal atau tidak. Keluarga Anda tidak punya tempat. Kita tidak punya tempat untuk pergi. Tapi kau bisa pergi ke Zhao Yansing. Tidak seperti ini. Orang tua temanku punya satu set villa di pinggiran kota. Teman yang kau bilang adalah Misue? Aku tidak ada hubungannya denganmu. Adik ipar kau membantuku, aku berterima kasih padamu. Tapi bagaimanapun, rumah SI adalah ekor saya. Aku juga tidak bisa mengkhianati rumah Si. Aku tahu itu bukan salahmu. Paman dan Bibi. Pergi ke sini dan pergi ke mobil. Pemimpin laki-laki benar-benar tidak ingin mengambilnya. Pertandingan resmi adalah pertandingan resmi yang telah dilakukan berkali-kali. Umpan meriam wanita. Sudah lama mengakui nasib Anda, tetapi si Cheng Yu kehilangan hatiku tanpa ragu-ragu. Kenapa begitu menyakitkan? Karena ini cinta pertama? Si Cheng Yu, kau ingat. Jangan marah padaku ketika aku tahu sesuatu di masa depan. Jika aku tahu itu kau dan Zhao Yansing. Aku tidak akan pernah berjanji untuk mengkhianati rumah Si. Baik. Karena kau harus bercerai, maka aku akan membebaskanmu. Nona Tang, bayi Anda berkembang dengan baik. Mengapa Anda harus mempertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan? Kehidupan kecil yang tidak disambut oleh ayahnya. Jika dia dibawa ke dunia, apakah dia benar-benar bahagia? Tangro Si Cheng Yu telah meninggalkan Anda seorang wanita hamil. Membawa seluruh keluarga untuk makan nasi lunak. Terus melarikan diri seperti ini bukanlah cara. Jika kau ingin hidup di dunia ini, kita harus mencoba menyingkirkan tumor penjahat Zhao Xingyan. Zhao Yansing, kau bisa memberiku. Bagaimana Anda membuktikan kehidupan yang baik? Tangro, kau tahu. Aku ingin melihat. Kalau yang kamu bilang benar, aku akan ikut kamu. Tangro ini adalah Tuan Smith. Tuan Smith ini pacar saya, Tangro. Halo Tuan Smith. Halo Nona Tang. Terima kasih. Zhao Yansing, si pengecut. Membalas budi dengan kejahatan di depan orang asing. Merendahkan diri sangat memalukan. Nona Tang, pacarmu sangat kaya. Dia sangat bijaksana, tahu. Bersama siapa dia bisa lebih sukses. Si kakak jangan marah mungkin.
Nona Tang punya alasan tersendiri. Jangan sampai sakit karena marah. Aku sudah bercerai dengannya, urusannya bukan urusanku lagi. Nona Mi, kamu cari aku hari ini. Ada apa ya? Ini tentang Asosiasi Pedagang Tionghoa. Sebelumnya Huinan pernah membantu saya berjanji akan membantunya. Membantu keluarga Si mendapatkan investasi. Nona Mi kenal dengan Asosiasi Pedagang Tionghoa. Ketua Asosiasi Pedagang Tionghoa adalah ayah saya. Tuan Smith, saya akan menuangkan minuman untuk Anda. Nona Tang, maukah Anda menemani saya minum? Saya ke toilet dulu, Tangro. Kamu hamil, minum sedikit saja. Penakut selalu kabur saat ada masalah. Nona Tang. Pacarmu tadi sengaja melakukan itu. Benar, Tuan Smith. Dari tindakannya tadi Anda bisa lihat Zhao Yangxing tidak bisa dipercaya. Selain Anda, dia punya sponsor lain. Anda bukan satu-satunya pilihannya. Mengapa saya harus percaya padamu? Karena saya tahu semua rahasianya. Nona Tang, bisakah kita bicara sebentar? Kalau saya jadi umpan, memancing Tuan Smith untuk melakukan kejahatan, dia pasti akan dideportasi. Kalau Tuan Smith bermasalah, itu akan mempengaruhi Zhao Yangxing. Rencana jahat selanjutnya mungkin keluarga Si bisa punya kesempatan untuk bangkit kembali bagus. Kalau begitu kita pergi sekarang. Si kakak, tunggu saya. Kakak naik mobil saya saja. Tidak perlu ada jalan pintas. Nona Tang, wangi tubuhmu sangat harum dalam bahasa Cina. Gimana ya? Oh iya. Nyium aroma wanginya. Si brengsek, kalau bukan demi keluarga Si, pengen dewe gebukin lo sampai patah tangannya. Nona Tang, aku mengundangmu ke negeri kami. Di negeri kami aku akan menjadikanmu selebriti terkenal di seluruh dunia. Di negeri kami bukan cuma cowok aja. Aku akan memberimu kemewahan yang tak terhingga. Si Cheng Yo. Lo mau ngapain? Tangro. Tangro, jangan mati, lo udah bikin masalah besar buat keluarga Si. Lo harus hidup buat menebus dosa, gak boleh mati, Tangro. Nona Tangro ini, kayaknya anaknya udah gak ada. Dia dan bayinya baik-baik aja, cepetan telepon 120. Telepon polisi bakal ganggu kerja aku, Mas Si. Ya udah, lo pergi aja, aku yang telepon. Mas Si, jangan marah, aku telepon deh. Kenapa lo lebih milih cewek yang udah hianatin lo, daripada ngeliat aku? Dua rekan, terima kasih atas laporannya. Bocorin rahasia ke perusahaan saingan luar negeri. Sifatnya sangat buruk, kami akan menyelidiki pelaku. Sesuai hukum soal si Smith itu, kami akan deportasi dia. Untuk urusan selanjutnya mohon bantuannya. Kenapa tadi lo nekat nolongin aku? Padahal nyawa lo taruhannya. Ini hutangku padamu. Tapi jangan main-main sama nyawa dong. Aku tahu lo peduli sama anak di kandunganku, jujur aja aku sekarang agak nyesel juga. Kalau anak ini lahir ke dunia tanpa ayah, kurasa dia juga gak mau dilahirkan. Setuju kan lo tusuk jantungku? Aku tusuk paru-parumu biar lo tahu. Karakter figuran pun punya harga Meski diri. kita udah cerai, tapi aku tetap akan menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Aku mau ke kantor polisi jemput Misue demi lo. Dia nekat bantu lo telepon polisi meski karirnya terancam. Dia juga panggil ambulans selamatkan anak kita. Kita harus berterima kasih padanya. Xiao Sue, kenapa akhir-akhir ini lo gini sih? Lo kan artis. Kenapa gampang banget tampil di depan umum dan terlibat masalah kayak gini? Kalau sampai ketahuan lawan di industri ini, bisa-bisa lo dihancurkan. Lo masih peduli sama karir lo gak sih? Kakak Wang sebarkan berita kecelakaan saya. Apa katamu kecelakaan besar begini? Tidak mungkin tidak bocor. Daripada orang lain membuat spekulasi, lebih baik kita manfaatkan situasi ini, sebarkan beritanya sendiri. Kamu gila ya? Tenang, aku sadar betul. Tahu apa yang aku mau, si Cheng Yo? Aku pasti akan mencari cara untuk mendapatkannya. Abang Si, Polisi tidak menyusahkanmu kan? Tuan Si, mari kita bicara sebentar. Tuan Si, Xiao Sue di dalam industri ini, lawan baru saja memanfaatkan kecelakaan untuk menuduh Xiao Sue sebagai orang ketiga dalam pernikahanmu. Mengatakan dia memaksa hampir membunuh istri sahmu. Sekarang berita palsu menyebar, kami butuh bantuanmu. Apa yang bisa kubantu? Sederhana, jika dikatakan Xiao Sue adalah orang ketiga,
maka kamu hanya perlu muncul membelanya, umumkan ke publik bahwa kalian adalah pasangan, maka rumor akan hilang dengan sendirinya. Dan sekarang kamu sudah bercerai dengan istrimu. Kamu tidak ingin Xiao Sui hancur karena urusanmu kan? Aku tidak punya perasaan seperti itu pada Miss Wei. Aku tahu ini hanya solusi sementara. Setelah situasi tenang kamu bisa putus dengannya. Tuan Si, tolonglah ingatlah Xiao Sui. Pernah membantumu, tolong bantu Xiao Sui. Dia cinta Zhao Yanxing lebih dari kamu. Aku sarankan kamu cek. Anak dalam kandungan Tangro. Hati-hati jadi orang yang dihianati. Nanti kamu membesarkan anak untuk musuhmu. Tangro, keluarga Si tidak punya tempat untukmu lagi. Menikahlah denganku. Jujur aku agak menyesal sekarang. Jika anak ini lahir tanpa ayah. Aku rasa dia tidak ingin dilahirkan, kamu setuju kan? Baik, aku setuju. Meskipun aku tidak ingin bertemu dengan si wanita utama, tapi berkat bantuannya, aku bisa selamatkan anak ini seharusnya. Aku ucapkan terima kasih padanya langsung. Permisi, ada yang mengaku kamu adalah orang ketiga. Nona Mi memaksa istri sah menyebabkan kecelakaan, apakah ini benar? Selama ini citramu di layar selalu polos. Tapi apakah orang ketiga adalah wajah aslimu? Tuan Si, apakah kamu bersama Nona Mi karena uang? Keluarga Si hampir bangkrut, kami curiga kamu ingin manfaatkan keluarga Nona Mi untuk membangkitkan kembali keluarga Si. Benarkah begitu? Mr. Si, apakah Anda tidak menjawab karena merasa bersalah? Ya ampun, wartawan tahun 80-an. Benar-benar berani bertanya apa saja. Kejutan ini datang tiba-tiba. Aku ingin melihat bagaimana si Cheng Yo menghadapinya. Tidak ada hubungan pihak ketiga. Saya sudah bercerai, hubungan saya dengan Miss Mi adalah hubungan normal. Hubungan kami adalah hubungan pacar-pacar yang sah. Adegan pengumuman resmi hubungan antara pria dan wanita utama dalam drama asli terjadi. Meskipun plotnya berbeda dengan drama asli, tapi dia akhirnya mengakui sendiri bahwa dia dan Miss Wei adalah pasangan. Meskipun beberapa hari ini, saya berusaha untuk berubah, tapi di dunia ini tidak ada orang yang hanya menjadi figuran dan tidak ada kisah balik melawan. Pria dan wanita utama akhirnya akan menebus rintangan demi rintangan bersama. Aku ditakdirkan untuk kehilangan dia. Keluarga Si akan segera bangkit kembali. Saya seharusnya senang untuk mereka. Halo, siapa ini? Miss Tang, saya Wang Li, Mener Miss Wei. Ada apa? Miss Tang, mari kita bertemu dan berbicara. Apa yang ingin Anda katakan, silakan langsung saja. Miss Tang, saya akan langsung ke intinya. Saya datang hari ini untuk meminta Anda menggugurkan bayi Anda. Miss Wang, ini adalah anak saya sendiri. Anda tidak berhak ikut campur. Sekini hubungan Xiao Sui dan si Cheng Yo sudah diumumkan. Jika media mengetahui si Cheng Yo memiliki anak haram, ini akan mempengaruhi karir Xiao Sui. Ini keinginan Anda atau keinginan si Cheng Yo? Kurang lebih. Kalau begitu tolong sampaikan kepada si Cheng Yo. Ini urusan antara saya dan dia, biar dia yang berbicara langsung dengan saya. Miss Tang, Anda sudah berhutang budi pada keluarga Si, saya sarankan Anda lebih bijak. Gugurkan kandungan Anda dan putuskan hubungan dengan si Cheng Yo. Semua akan senang. Pergi dengan kebahagiaanmu, kalian membuat saya tidak senang. Mengapa saya harus membuat semua orang senang? Manajer Sao, sudah 2 bulan kita tidak menerima gaji. Anak buah hampir tidak tahan, Anda harus memikirkan solusinya. Terburu-buru apa sekarang, Mr. Smith? Sudah diusir dari negara ini pihak pulau. Memutus dukungan dana pada kita, Anda juga tahu. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Kita harus mencari uang untuk bertahan hidup. Miss Wei. Zhao adalah saya. Bukankah akhir-akhir ini, kamu sedang akrab dengan si Cheng Yo? Ngapain cari saya? Datang untuk kerjasama denganmu, Tuan Zhao. Saya tahu kamu masih tergila-gila pada Tangro. Saya datang hari ini untuk membantumu mendapatkan dia. Zhao Yanxing mengundang saya ke sini untuk apa? Setidaknya kita pernah bersaudara. Saya akan member Tihimu, sebuah kebenaran. Lihat ini. Kamu mau bilang apa? Hasilnya kamu sudah lihat, anak dalam kandungan Tangro adalah anak saya. Jika kamu tidak ingin membesarkan anak saya, lepaskan dia sekarang, jangan halangi kami berkumpul sebagai satu keluarga. Pergi sana. Si Cheng Yo Tangro sama sekali tidak mencintaimu. Apakah kamu mengakuinya, atau tidak kamu hanya sampah? Tangro, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa?
Kenapa dia kembali? Apakah dia mau berbaikan denganku tapi wajahnya kenapa terlihat sangat buruk? Kamu cari saya ada apa? Gugurkan anak itu, kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Si Chenyo benar-benar memintaku untuk menggugurkan kandungan demi Misue, bahkan memancing dengan janji berbaikan. Jika kamu mau menggugurkan anak itu, saya bisa melupakan hal-hal yang kamu lakukan pada keluarga Si. Kamu masih keluarga kami. Pria dari dulu sampai sekarang selalu begitu kejam. Betapa manisnya sebelumnya ketika berbalik semuanya tidak ada artinya. Saya tidak akan menjadi keluarga Si anak ini, saya tidak akan pernah menggugurkannya. Benar, kenapa saya harus menuruti dia mengorbankan diri sendiri untuk membuka jalan baginya dan sang heroin? Baik, jangan menyesal. Si Chenyo tunggu sebentar. Teknologi komponen elektronik kita terbatas. Kualitas motor jauh di bawah negara pulau. Tabu dalam bisnis adalah bekerja sendiri tanpa bantuan. Saya sarankan kamu untuk mengimpor lini produksi dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas. Dengan begitu, tidak hanya memperluas kategori industri elektronik, tapi juga membangun merek super di industri ini di masa depan. Ini adalah langkah paling krusial bagi keluarga Si untuk bangkit dalam cerita aslinya. Saya sudah bilang pada protagonis mulai sekarang. Saya dan dia tidak saling berhutang lagi. Dia bahkan memikirkan ide bagus yang tidak terpikir oleh saya. Tapi kenapa dia memberitahuku, kenapa dia bersekongkol Zhao Yansing untuk menyakitiku tapi juga membantuku berulang kali. Tangro, aku tidak pernah berpikir untuk berpisah darimu, beri aku waktu untuk mencerna semua ini baik-baik saja. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah mengumumkan hubunganmu dengan Misue? Apakah kamu ingin menjadikanku cadangan? Apa itu cadangan? Aku dan Misue bersih. Aku setuju untuk bersamanya hanya untuk membuatmu marah. Dan juga untuk membalas budi melunasi hutang pada Tuan Mi. Tangro, Si Chenyo adalah pacarku, kamu tidak punya malu. Nona Mi, kenapa kamu datang? Manajermu yang memintaku berbohong di depan wartawan. Jangan ngawur. Kamu bilang bohong, orang lain akan percaya. Dunia hanya melihat hasilnya, jadi kamu adalah pacarku. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membantumu. Terlambat, tidak ada penyesalan di dunia ini. Kamu jalang. Berani merebut pacarku di depan mataku. Sungguh menjengkelkan, matilah kamu. Kalian pergi dari sini, pergi. Paman Bibi, ini adalah oleh-oleh khusus untuk kalian. Suplemen impor, semoga kalian suka. Nona Mi, kami tidak bisa menerima hadiah ini. Ini terlalu berharga, jangan sungkan. Anak muda menghormati orang tua itu wajar. Aku datang hari ini khusus untuk memberitahu kalian. Ayahku sudah setuju untuk mendanai keluarga Si dan dia akan terus mendukung karir kakak Si. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang masalah dinding, wahai Pak. Ini sangat bagus. Kamu telah membantu keluarga Si besar. Ya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau ada waktu lebih baik perhatikan kakak Si. Dia baru saja bercerai dengan Nona Tang. Mungkin suasana hatinya agak buruk. Apa Chenyo mereka bercerai? Kamu tidak tidur di tengah malam, ngapain di sini? Kak, kenapa kamu bercerai? Orang luar sudah tahu, kamu tidak memberitahu kami. Aku berencana memberitahu kalian nanti. Nanti kamu sudah bercerai begitu saja. Bagaimana dengan bayi dalam kandungan Tangro? Apakah kamu akan meninggalkan wanita hamil ini begitu saja? Lihat ini dulu baru bicara. Bagaimana bisa begini? Kamu pikir aku baik-baik saja? Ini adalah anak pertama yang sangat kutunggu-tunggu. Pernikahan pertamaku, aku juga ingin bertanya pada langit. Kenapa bisa begini? Zhao Yansing benar. Aku cuma sampah. Hidupku gagal total. Aku tidak pernah benar-benar mengenal siapa Tangro sebenarnya. Kak, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Besok aku akan tanya langsung ke Tangro. Halo, Ada apa? kenapa kamu jual rumah kakak Aku iparku? ini makelar properti. Pemiliknya yang minta aku jual rumah ini, Tangro jual rumah. Iya, kenapa dia jual rumah? Nomor Tangro sendiri, tidak ada, mau telepon kemana? Kakak ipar kamu sendirian mau kemana? Jangan sampai terjadi apa-apa ya Nona Mi. Aku sudah berhasil memisahkan si Chenyo dan Tangro. TAPI, kamu janjikan. Memberiku kesempatan dengan Tangro. Belum kamu tepati. Kenapa belum? Tangro kan sudah putus asa dengan kakak Si, kenapa kamu tidak mengejarnya? Malah ganggu aku. Tangro sudah hilang, mau ku cari di mana? Tangro hilang.
Itu bukan urusanku, aku kan tidak menyembunyikannya. Nona Mi, kamu sekarang dekat dengan si Cheng Yo. Lalu tidak peduli dengan nasibku, ya anggap aku apa? Pakai lalu buang. Aku ini bintang besar, kamu siapa? Aku peringatkan kamu, kalau berani ancam aku lagi, aku akan serahkan bukti kejahatan, rahasia dagangmu, ke pengadilan. Buat kamu masuk penjara. Kamu berani ya, kita lihat saja nanti. Kamu siapa berani ancam aku? Nona, tang dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Fasilitas medis kami terbatas. Jika Anda menggugurkan kandungan, bisa membahayakan nyawa. Anda sebaiknya pertimbangkan lagi. Tidak apa, aku sudah mantap toh sekarang. Hidup di dunia ini sudah tidak ada artinya lagi. Aku akui awalnya masuk dunia drama pendek ini karena naksir Kinbo dan status si Cheng Yo sebagai calon orang terkaya. Aku pikir aku bisa terus hidup di sisinya dan menjadi pasangan yang biasa saja. Tapi sang hero muncul. Ini kan memang dunia dalam drama pendek. Wanita dan pria itu memang jodoh. Mereka yang akan menjalani hidup bersama. Sudah 2 kali dia meninggalkanku. Aku takut aku tidak ingin mengalaminya lagi. Menontonnya pergi tanpa bisa berbuat apa-apa itu menyakitkan. Kalau mati mungkin lebih baik. Aku bisa kembali ke dunia asalku. Tang Nona, tolong tanda tangan. Si Huinan, kenapa kakakmu tidak bisa dihubungi? Sudah beberapa hari aku tidak melihatnya. Dia sengaja menghindariku ya? Mi, Nona, kakakku sibuk mencari istriku di seluruh dunia. Dia tidak punya waktu dan mood untuk menemuimu. Aku sarankan, jangan buang waktu untuknya. Tangro, kamu yang memaksa aku untuk menyingkirkanmu. Di dalamnya ada 100.000 yuan, silakan dihitung. Wah, artis besar memang dermawan. Kamu tidak mungkin memberiku 100.000 tanpa alasan. Asal kamu bawa pergi Tangro, uang ini semua milikmu. Kamu ingin aku bawa dia kemana? Kemana saja asal jangan pernah kembali ke Kuanceng. Ini mungkin agak sulit. Kamu tidak mau melakukannya. Aku terpaksa mencari orang lain. Aku hanya bilang sulit, bukan tidak bisa. Baiklah, jangan buat aku menunggu terlalu lama. Kalau bukan karena tendangan bayi di perutku tadi, aku mungkin sudah menandatangani. Aku hampir lupa. Kamu juga punya keinginan untuk hidup. Kamu juga makhluk hidup yang tidak mau menyerah. Belum sempat melihat dunia ini sudah harus pergi. Aku terlalu egois. Zhao Yansing, kamu mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Jangan buru-buru, tunggu, aku singkirkan si Cheng Yo. Kita bisa kabur bersama. Zhao Yansing, ini kejahatan. Tangro, bukankah aku sudah banyak berbuat kejahatan untukmu? Sampai hari ini, aku sudah tidak punya jalan mundur. Hari ini aku harus singkirkan si Cheng Yo. Halo si Cheng Yo. Tangro sekarang ada di tanganku. Kalau mau menyelamatkannya, datanglah ke gudang timur. Jangan-jangan datang. Tunggu di sini, tunggu, aku selesaikan si Cheng Yo. Kita bisa kabur ke perbatasan malam ini. Zhao Yansing masih ada waktu untuk berhenti. Ada pesan untuk si Cheng Yo, aku akan sampaikan. Biarkan dia mati dengan tenang. Zhao Yansing, jika aku katakan padamu aku dan kamu hanyalah karakter kertas sialan yang dibuat oleh penulis skenario, apakah kamu masih akan mengorbankan diri sendiri untuk menggapai kehidupan orang lain? Apa maksudmu karakter kertas, Tangro? Aku hanya bertanya padamu. Jika yang mati hari ini adalah aku, apakah kamu akan sedih? Tidak Zhao Yansing, tapi aku tidak pernah berharap siapapun mati. Tangro, dengan ucapanmu itu sudah cukup. Lepaskan aku Zhao Yansing, lepaskan aku. Jangan pergi. Tangro. Si Cheng Yo, kamu cukup tepat waktu ya. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Di mana Tangro? Dia baik-baik saja, setelah aku selesai denganmu. Aku akan bersamanya lagi. Bukannya sudah kubilang jangan telepon aku. Misue melihat kamu sudah memberiku
100.000 yuan aku akan membalas budi padamu. Apa? Si Cheng You saat ini ada di gudang timur. Aku menikamnya sekali-kali ini jika kamu menyelamatkannya. Keluarga si pasti akan berterima kasih padamu. Kerja bagus, aku segera ke sana. Kakak Si. Kakak Si, kamu bagaimana kakak Si? Bangunlah. Zhao Yanxing, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Melihat kamu sebentar lagi akan menjadi mayat hangus. Aku akan memaafkanmu sekali lagi, tidak akan ada kesempatan lagi untuk mengancamku lagi. Tunggu, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu sudah menerima 100.000, kita adalah sekutu. Sekutu wanita jahat dan hina seperti kamu pantas menjadi sekutuku. Kamu dengar dia memberiku 100.000 untuk membawa Tangro pergi selamanya. Dia juga menyuruhku menikahmu. Bilang asal kamu terluka, dia akan berhutang budi padamu. Lalu memaksamu dengan hutang budi itu. Zhao Yanxing, kamu bajingan licik. Pantas saja Tangro tidak menyukaimu. Bahkan tes DNA palsu tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu adalah pecundang sejati. Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu tes DNA palsu? Huinan ada yang cari kamu. Halo, kamu bilang apa? Aku segera sampai. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Huinan cepat panggil polisi. Kakak kamu dalam bahaya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Zhao Yanxing, dia menculikku untuk memancing kakakmu. Dia pergi sendirian ke gudang di pinggiran timur, dia akan menyerang kakakmu. Sial, ayo pergi. Tolong lepaskan aku. Aku bisa bayar berapapun. Sudah terlambat, bintang besar. Sekarang aku hanya ingin membakar wajahmu. Menjadi abu. Aku mohon lepaskan aku. Bukankah kamu suka si Cheng You? Aku akan membuat kalian berdua menemani di jalan ke neraka. Kamu tidak senang. Aku sudah tidak menyukainya lagi. Lepaskan aku, asal kamu lepaskan aku. Aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu melawan keluarga Si. Aku baru saja menyadari. Apa yang disebut wanita tak berperasaan? Artis tak berhati, wanita jalang. Apa kalian pikir ada kesempatan untuk melarikan diri? Matilah. Berhenti, jangan bergerak. Zhao Yanxing, si Cheng You ada di mana? Kamu memang datang, si Cheng You ada di dalam. Tapi kamu terlambat. Sekarang dia hanya segenggam arang. Kakak ipar. Bangunlah, kakak ipar. Kamu tetap di tempat aman, sedang hamil, tidak boleh pergi, biar aku saja. Huinan, hati-hati. Ya Tuhan, aku salah. Aku tidak seharusnya mengubah alur cerita sembarangan. Aku yang membawa nasib buruk kepada si Cheng You. Ya Tuhan, hukumlah aku. Aku sudah bercerai dengannya. Aku juga memutuskan untuk tidak bertemu dengannya lagi. Aku tidak akan bersaing dengan pemeran utama wanita lagi. Aku mohon, jangan biarkan dia mati. Huinan, bagaimana situasi di dalam kakakmu di mana? Kakakku. Bukankah dia sudah keluar? Akhir seperti ini. Kakak. Si Cheng You. Jangan mati. Kakak, kamu sudah bangun. Kakakmu mana, bagaimana keadaannya? Kakak, lebih baik kamu ikut aku. Apa? Kakak-kakakku ada di dalam. Kenapa bisa terluka parah seperti ini? Waktu dia keluarkan baik-baik saja. Dokter bilang kakakku area lukanya terlalu luas. Dia juga punya penyakit bawaan, kalau tidak bisa melewati malam ini. Kemungkinan besar ada risiko kehilangan nyawa. Kakak, sekarang waktunya bicara serius. Ada yang ingin kamu katakan ke kakakku? Cepatlah pergi.
Si Chengyo, maaf. Aku yang membuatmu seperti ini. Kalau saja kamu tidak kenal Tangro, maka kamu tidak akan kenal aku. Kamu seharusnya punya kehidupan yang lancar. Tapi karena kehadiranku, semuanya berubah. Kalau waktu bisa mundur, aku pasti akan pergi lebih awal. Jangan mati ya. Asal kamu bisa hidup kembali, aku rela melakukan apapun untukmu. Kalau saja kamu ingin bersama Miss Wei, aku akan mendoakan kalian. Atau kamu ingin kembali padaku, aku pasti tidak akan menolakmu lagi. Kita akan bersama dengan baik. Kakak. Kalau kakakku bisa hidup kembali, apakah kamu masih mau menikah lagi? Aku mau. Kakak, ini kamu yang bilang sendiri, kamu harus menepati janjimu. SST, kecilkan suaramu, jangan ganggu kakakmu. Kamu salah menangis, ini bukan kakakku. Apa? Maaf kakak, aku baru saja membohongimu. Kakakku ada di sini. Tangro, kamu bilang tadi. Setuju menikahiku lagi, benar kan? Si Huinan, kamu bohong padaku. Dan kamu mempermainkanku, seru ya. Lihat aku menangis, kamu senang ya? Bukan, aku takut tanpa cara ini. Aku tak bisa dengar kata hatimu. Ucapan tadi batal, tak berlaku. Si Chengyo, kita nanti jembatan-jembatan jalan-jalan. Tangro, aku tak setuju. Kamu pikir kamu siapa? Kakak, kamu baik-baik saja kan? Kakak ipar kakakku meski tak jadi mumi. Tapi dia memang dalam kondisi kritis. Maafkan dia ya. Apa? Kamu masih mau hidup nggak, perawat mana? Cepat bawa dia balik ke Icu, perawat datang balik dulu yuk. Tangro, tunggu aku. Kakak ipar. Kakakku ditusuk Xiao Yansing. Paru-parunya terluka, kondisinya gawat. Jadi dia memaksakan diri suruh aku main sandiwara buatmu. Si bodoh ini. Waktu itu memang darurat, dia cuma karena kemanusiaan. Baru menyelamatkannya, aku jamin. Dia dan Miss Wei memang tak ada apa-apa. Kalau begitu aku tunggu dia sembuh. Langsung jelaskan padaku. Tangro, kamu sudah menderita. Kami sudah lama mau menjengukmu. Tapi malu ketemu kamu. Ayah ibu aku juga kira kalian takkan pernah memaafkanku. Semua pernah muda belum paham. Apalagi kami juga salah. Dulu pindah sekeluarga. Tinggalkan kamu yang hamil sendirian. Setelah kamu dan Chengyo cerai, dia mabuk tiap malam, kami tahu. Dia masih tak bisa melupakanmu. Kami sebagai orang tua cuma harap anak-anak bahagia. Tangro, tunggu kamu sembuh. Balik ya. Setelah sekian lama bersama, kami semua merasa kamu anak baik. Hal-hal lama biarlah berlalu. Tangro, Nona Mi, sepertinya tubuhmu tak ada masalah besar. ia kali ini berkat si Chengyo menyelamatkanku. Aku tak terluka sedikit pun. Kamu sedang pamer padaku. Bukan, aku datang untuk berterima kasih padamu. Dulu aku memang cemburu padamu. Aku cemburu karena kamu mendapatkan si Chengyo, aku merasa aku lebih baik darimu. Kenapa istri si Chengyo harus kamu? Aku yang tersesat memilih untuk bersekutu dengan Xiao Yansing, untuk memisahkan kalian. Tapi aku tidak pernah bermaksud untuk membunuhmu atau membunuhnya. Sekarang aku dikhianati oleh Xiao Yansing. Ini adalah balasan yang pantas untukku. Menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Aku sudah mati sekali. Dan baru di saat-saat genting aku menyadari betapa rendah diriku. Aku juga tidak seperti yang kukira sangat mencintainya untuk bertahan hidup. Aku mengkhianatinya. Tapi dia tidak memendam dendam dan menyelamatkanku. Jika saat itu dia tega meninggalkanku, mungkin sekarang aku sudah menjadi arang. Kenapa kamu memberitahuku ini? Aku tidak pantas untuknya. Jadi aku memutuskan untuk melepaskannya. Aku tahu dia mencintaimu. Jadi aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku ingin memberkatimu secara langsung. Mi, kamu benar-benar berubah. Sebenarnya dulu aku juga sangat memandang rendah wanita yang mencampuri pernikahan orang lain. Tapi entah mengapa, ketika pertama kali melihat si Chengyo, aku merasa ada perasaan akrab dan familiar. Seperti pernah bertemu sebelumnya dan selalu merasa kita seharusnya menjadi pasangan.
Itu sebabnya aku menjadi sangat cemburu padamu. Dan ingin mengusirmu. Mungkin di dunia paralel lain. Kalian akan bersama. Tang, kamu benar-benar pandai menghibur. Bagaimana jika yang kukatakan benar? Aku akan pergi, Tang, semoga kamu bahagia. Semoga kamu juga bahagia. Kamu sudah bangun. Aku tidak tahu. Apakah aku sedang bermimpi? Tidak, ini bukan mimpi. Suamiku bawa aku pulang. Ayo jangan menangis lagi. Cucuku, Apakah dia pipis lagi? Apa aku ganti sama kalian? Anak ini aku nggak tahan deh, anak apa sih? Suaranya kecilin dikit. Jangan berisik, nanti kakak ipar istirahatnya terganggu. Tang Ro ini langsung nambahin sepasang anak kembar buat keluarga sih. Pasti capek banget ya kan? Sayang. Aku sekarang gemuk dan jelek. Apakah kamu bakal nggak suka sama aku? Gak kok, istriku itu yang tercantik. Sayang, kita bikin ulang pernikahan yuk. Kenapa? Soalnya waktu pertama kali kamu nikah sama aku, kamu terlalu terpaksa. Aku mau menebusnya. Makan aja, sendoknya aja udah jatuh ke dalam. Dulu aku pikir hidupku cuma bakal jadi figuran. Sampai aku ketemu dia, si pemeran utama kesayanganku. Dia atas nama cinta. Bikin aku jadi satu-satunya pemeran utama dalam hidupnya.